Kalau dua ini terpenuhi, pasti dibantu sama Allah. Orang yang bilang Rasul, bukan saya yang bilang. Kalau yang bilang saya, ya pastilah ada kemungkinan bohong. Tapi kalau yang bilang Rasul, nggak mungkin bohong. Yang perlu kita fokuskan adalah, yang penting ini amalan diterima dulu sama Allah. Itu aja. Yang penting Allah menerima amalan ini. Yang penting Allah menerima taubatanku. Yang penting Allah ampuni dosa-dosaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dicintai Allah Ta'ala, apa kabar Anda di sana? Saya doakan semoga Anda semuanya diberikan barokah sehat, dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya, dan semoga Anda dan keluarga selalu diberikan keajaiban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang hidup Anda. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman, sahabat channel Faris Hidayat, ada beberapa yang curhat ataupun cerita sudah berkali-kali sholawat katanya. Dia mengaku atau orang yang bercerita itu bilang kalau sudah berkali-kali beribu-ribu sholawat Jibril. Tetapi kenapa masih juga belum dibantu sama Allah? Kenapa belum datang juga keajaiban? Bahkan sampai parahnya lagi, ada yang sampai frustasi, yang sampai nggak yakin, yang sampai menyerah dengan sholawat, menyerah sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kok bisa gitu? Sampai nyalahin Allah. Kok bisa sholawat tapi nggak dapat pertolongan Allah? Jadi yang salah itu mana gitu? Nah, disinilah teman-teman yang yang belum mendapatkan keajaiban sholawat, mungkin sudah berkali-kali sholawat tapi belum juga ajaib, tonton video ini sampai selesai. Dan pastikan nontonnya dengan hati nurani, dengan kondisi yang tenang, rileks, damai, tidak dengan otak yang tegang. Karena kenapa? Kalau kita mendengarnya, kita menerima informasi dengan hati yang tenang, santai, rileks, maka informasi ini akan mudah sampai ke hati Anda, akan mudah diterima ke hati Anda. Baiklah teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sholawat apapun itu, mau sholawat Jibril, sholawat pohon uang, sholawat munjiat, semuanya sama-sama dahsyat, semuanya sama-sama mendatangkan keajaiban dari Allah. Tapi kenapa ada orang yang masih belum juga ajaib? Yang salah adalah bukan di sholawatnya, bukan di cara bersolawatnya, akan tetapi hati dari si pengamal sholawatnya. Anda datang ke konten saya ini, pastinya Anda membawa persoalan amanah. Betul apa betul? Amanah Anda sebegitu banyaknya menjadikan Anda tidak enak badan, tidak enak otak, tidak enak pikiran, makan pun nggak enak. Sama anak sama istri pun jadi dikit-dikit sensi. Teman-teman pernah nggak berpikir ketika teman-teman memutuskan untuk mengambil amanah, mencari tahu apa enggak sih amanah seperti apa atau pinjaman seperti apa yang diperbolehkan dalam Islam, yang diizinkan sama Allah dan Rasulnya? Pernah nggak sih teman-teman? Ternyata teman-teman, kalau kita mengambil pinjaman yang dibolehkan sama Allah, sama Rasulullah, maka Allah itu pasti membantu kita, pasti memudahkan kita untuk melunasinya. Itu ada hadisnya. Syaratnya
pinjaman yang dibolehkan sama Allah, sama kita berniat dari hati yang terdalam ingin mengembalikan pinjaman tersebut. 2 itu syaratnya. Ketika Allah mengetahui tekad kita yang kuat ingin mengembalikan pinjaman yang kita ambil dan pinjaman tersebut dibolehkan sama Allah, maka Allah pasti membantu kita dalam melunasinya. Saya pengalaman, walaupun jumlahnya belum besar, walaupun jumlahnya masih belum besar, saya 18 juta saya perlu bayar di bulan Desember, tapi Allah sudah kasih 23 juta sebelum datang bulan Desember. Saya pengalaman pribadi itu. Nggak cuman sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan 2 kali teman-teman. Begitu teman-teman. Jadi kalau sesuai dengan syarat Allah, Allah pasti bantu amanah kita lunas. Pertanyaannya adalah, teman-teman, Anda datang ke konten saya ini membawa persoalan amanah, apakah Allah membantu Anda? Apakah pinjaman yang Anda ambil sudah masuk ke 2 kategori syarat yang diperbolehkan sama Allah? Sudah masuk ke 2 syarat yang menjadi alasan Allah membantu Anda? Kenyataannya, ketika Anda mengambil pinjaman, Anda tidak bertanya dulu kepada Allah. Anda tidak bertanya dulu hadis Rasulullah yang membolehkan pinjaman. Pokoknya datang aja ke penyedia pinjaman yang ada di pikiran Anda, yang penting di ACC. Betul apa betul? Itu kan yang ada di pikiran Anda. Anda nggak mikirin Allah, Anda nggak mikirin Rasul. Yang penting di ACC. Padahal teman-teman, 2 syarat ini harus kita penuhi kalau kita pengen dibantu Allah. Gitu. Yang pertama, syaratnya adalah kita mengambil pinjaman yang tidak ada bunga di situ, teman-teman. Gitu ya. Yang kedua tadi kita udah sebut, berniat untuk mengembalikan. Kalau 2 ini sudah kita penuhi, maka Allah pasti bantu kita. Saya pengalaman, walaupun masih nggak besar jumlahnya, tapi saya yakin teman-teman yang besar, mengambil amanah yang besar, kalau 2 ini terpenuhi, pasti dibantu sama Allah. Orang yang bilang Rasul, bukan saya yang bilang. Kalau yang bilang saya, ya pastilah ada kemungkinan bohong. Tapi kalau yang bilang Rasul, nggak mungkin bohong. Nah, kembali ke topik, kenapa ada orang yang bersolawat, tapi masih juga belum ajaib. Yang pertama, saat dia mengambil amanah, dia nggak ingat Allah sama nggak ingat Rasul. Amanahnya ngambil yang berbunga. Kemudian, yang kedua, saat itu amanah melilit, pikiran kemana-mana, pikiran sudah nggak tenang, yang dipikirkan apa? Apa yang teman-teman pikirin? Yang penting lunas sekarang, apapun amalannya, nggak peduli halal haram. Itu teman-teman. Teman-teman datang ke sini, saya harap tujuan utamanya, mengharap gimana caranya Allah ridho sama saya. Saya harap seperti itu. Karena teman-teman, saya bukan dukun, saya bukan dukun. Dan jangan sekali-kali datang ke dukun, itu malah menambah lagi masalah Anda, teman-teman. Saya memberi amalan kepada Anda, itu butuh proses. Amalan yang kita lakukan ini adalah amalan yang membuat Allah mengampuni kita. Amalan yang membuat Allah mengampuni kita, menghapus semua dosa-dosa kita. Kemudian ketika dosa kita sudah terhapuskan, maka Allah pasti menolong Anda. Allah pasti menolong kita. Yakin itu. Itu janji Allah. Ada di Quran surat Nuh ayat 10. Silahkan dibuka. Nah, makanya setelah mungkin Anda pasti merasakan terlilit amanah, berbunga-bunga, pasti hidup nggak tenang. Hidup nggak tenang jadinya apa? Jadinya gimana pun amalannya Anda pengen lakukan, nggak peduli itu halal haram. Stop teman-teman. Tenang dulu, sadar dulu, ambil dulu air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat.
sholat taubat, teman-teman. Saya tidak menyalahkan Anda. Justru Allah itu sangat suka kepada hambanya. Allah itu sangat cinta kepada Anda yang Anda memiliki amanah berbunga-bunga, amanah riba. Kemudian Anda kembali kepada Allah. Itu derajat Anda di mata Allah itu lebih tinggi daripada derajat Ustadz Adi Hidayat pun. Karena Anda mengambil amanah riba, kemudian Anda kembali kepada Allah. Itu kata Allah, kata Rasul. Orang hamba yang melakukan sebuah dosa, kemudian kembali bertobat kepada Allah, berjanji tidak melakukannya lagi, itu derajatnya lebih tinggi daripada derajat orang yang tidak melakukan dosa itu. Jadi, adapun orang-orang yang mengamalkan sholawat sampai frustasi, sampai menyalahkan Allah, karena mati lampu, teman-teman. Ya udah, saya lanjut ya. Karena dia hatinya masih belum ikhlas untuk bersolawat. Nah, kuncinya dalam mengamalkan solawat sebenarnya bukan cuma solawat. Semua amalan dalam Islam kuncinya adalah ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Itu, teman-teman. Terkhusus bagi solawat, kemudian istighfar. Dua zikir ini adalah zikir yang membuat Allah cinta sama kita, zikir yang memberikan ampunan Allah kepada kita. Jadi dalam kita mengamalkan sholawat, dalam kita mengamalkan istighfar, niatnya adalah ikhlas karena Allah, kemudian minta minta ampunan Allah. Itu, teman-teman. Jadi dalam teman-teman kalau ngamalin sholawat, ngamalin istighfar, sholat malam, yang penting Allah ngampuni dosa-dosa saya, itu aja. Itu aja. Yang penting Allah ngampuni dosa-dosa saya. Karena teman-teman, kita sholat malam semalaman suntuk, itu belum tentu amalan kita sholat malam yang kita lakukan diterima sama Allah. Nah, itu bahaya, teman-teman. Belum tentu Allah menerima amalan sholat malam kita. Makanya yang perlu kita fokuskan adalah yang penting ini amalan diterima dulu sama Allah. Itu aja. Yang penting Allah menerima amalan ini. Yang penting Allah menerima taubatanku. Yang penting Allah ampuni dosa-dosaku. Itu, teman-teman. Jadi orang-orang yang frustasi dengan sholawat, yang frustasi sama Allah, saya yakin 100% pasti tujuannya pengen cepat-cepat, pengen instan. Mereka berharap, mereka beranggapan sholawat ini adalah amalan dari dukun, amalan dari dajjal, amalan dari iblis yang bisa seketika boom, langsung lunas. Gak bisa, teman-teman. Butuh proses dalam mendapatkan keajaiban. Prosesnya apa? Prosesnya yaitu tadi, Allah mengampuni dulu dosa kita. Kalau Allah sudah mengampuni dosa kita, Allah sudah menghapus dosa-dosa kita, apalagi dosa riba ya, teman-teman. Kalau Allah sudah mengampuni itu dosa riba, Allah pasti kasih keajaiban kepada teman-teman. Pasti. Analoginya seperti ini, teman-teman. Ini ada wadah botol. Kita anggap ini wadah botol ini adalah wadah rezeki kita. Bayangkan ini wadah botol, wadah rezeki Anda, dan bayangkan ini size-nya besar. Ini size-nya besar. Kemudian Allah itu kalau ngasih rezeki kepada kita itu dari atas ke bawah. Nggak peduli seberapa banyak, nggak peduli berapa jumlahnya, nggak peduli kapan waktunya, Allah kasih aja. Jadi kayak kita mau ngucurin air ke sini, kita nggak peduli ini tutupnya masih ada apa enggak, ini botolnya besar apa kecil. Pokoknya kita kasih aja air ke sini. Dan ternyata kita mau ngasih air ke sini, botolnya, wadah ini ada tutupnya. Jadi airnya nyampe apa enggak ke dalam botol ini? Ya enggak nyampe, teman-teman. Kenapa enggak nyampe? Karena ada tutupnya. Begini juga Allah mau ngasih keajaiban sama kita. Allah mau ngasih rezeki kepada kita. Itu enggak sampai kepada kita
Bukan Allah yang salah, bukan Allah nggak ngasih rezeki kepada kita, tetapi kitanya yang memiliki dosa yang begitu banyak. Tutupnya sudah berlapis-lapis. Jadi rezeki yang Allah berikan itu nggak akan sampai. Solusinya apa? Solusinya kita sholawat, kita istighfar, kita sholat malam, kita perbaiki sholat wajib kita. Ikhlas karena Allah, ikhlas agar diampuni sama Allah. Gitu teman-teman. Jadi poinnya adalah kita mohon ampun saja kepada Allah. Ketika Allah menerima ampunan kita, ketika Allah sudah menghapuskan dosa-dosa kita, maka dosa kita terhapus. 1 terhapus, 2 terhapus, 3 terhapus. Kan berlapis-lapis teman-teman dosa kita. Terhapus, 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 terhapus. Sampai kosong dosa kita. Rezeki Allah sampai kepada kita. Keajaiban Allah sampai kepada kita. Gitu teman-teman, analogi sederhananya. Semoga bisa dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Faris untuk keluarga tercinta.